konflik yang terjadi akibat adanya aktivitas tambang ilegal dan terjadinya penolakan oleh Nenek Saudah. Hasil temuan kita di lapangan memang sangat cukup jelas ya. Ada bekas-bekas aktivitas penambangan di Jorong Lubu Aro itu. Sumatera Barat belum sepenuhnya pulih dari bencana ekologis yang menerjang Desember lalu. Tapi, di tengah krisis ekologis yang kian menggerus ruang hidup warga, seorang nenek di Tanah Minang jadi korban penganiayaan. Diduga karena sikapnya yang lantang menolak tambang ilegal. Tubuh Renta Saudah babak belur. Nyawa nenek berusia 68 tahun ini hampir melayang kala 4 orang yang diduga pekerja tambang emas ilegal menganiayanya 1 Januari silam. Pergi ke sungai, ku senter alat berat. Pas ku senter datang batu dari seberang. Banyak menembak kepalaku. Ini ku sedih kena. Lari aku dari sana. Jatuh aku di orang itu ke seberang. Baru dipukul ini, aku pun tidak sadar lagi. Tengah malam sadar aku nggak bisa ngomong lagi. Udah di sini. Kuasa hukum Nenek Saudah, Mefrizal, menyebut kasus penganiayaan ini bermula kala Nenek Saudah melarang aktivitas penambangan emas ilegal di lahan milik orang tuanya. Lokasinya di Jorong Lubuk Aro, Nagari Padang Matinggi, Kecamatan Rau, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Nenek Saudah ini kan siang harinya sudah melarang penambang ini ya, jangan menambang di sekitaran tanah yang merupakan tanah milik orang tuanya begitu ya. Kemudian di malam hari nenek masih mendengar suara alat berat, kemudian nenek meneranginya dengan senter. Nah, di saat itulah terjadi penganiayaan. Nenek ini awalnya dilempar oleh batu. Kalau pelakunya itu ada sekitar 4 orang, kemudian nenek itu setelah pingsan diseret, kemudian dibuang di semak-semak ya, seolah-olah nenek itu telah meninggal dunia ya. Kemudian sekitar jam 2.30 ya sampai jam 3 dini hari malam, nenek itu bisa dalam kegelapan bersusah payah atau merangkak sampai ke rumah dengan posisi berlumuran darah. 6 Januari atau 5 hari usai kejadian, Polres Pasaman mengeklaim telah mengamankan pelaku penganiayaan berinisial IS. Polisi menyebut peristiwa penganiayaan dipicu pertikaian sebidang tanah kaum. Sementara Polda Sumatera Barat menegaskan kasus penganiayaan Nenek Saudah tidak terkait langsung dengan persoalan tambang ilegal. Pelaku sementara 1 orang. Kronologis perkara itu adanya pertikaian sebidang tanah kaum yang sama-sama memiliki hak. Pelaku IS mengaku melakukan penganiayaan ke Nenek Saudah seorang diri. Cuma saya sendiri yang melakukannya, Pak. Karena rasa sakit hati mengenai tanah dan juga tanah warga yang dirampas, serta beliau juga sering mencaci maki, sumpah serapah. Melalui pengacaranya, Nenek Saudah membantah pernyataan IS dan polisi.
Saudah meyakini pelakunya 4 orang. Pengacara Saudah juga menyebut kasus penganiayaan ini bukan sekadar persoalan konflik tanah kaum. Nenek ini setelah dia pulih, dia menyampaikan bahwa pelakunya bukan si tersangka atau IS, tapi pelakunya ada 4 orang. Itu 2 diketahui namanya dan 2 orang lagi diketahui dari suaranya dan dia berbahasa Mandailing. Kita berkomunikasi dengan penyidik bahwa akar persoalan ini adalah persoalan tambang ilegal sebenarnya. Jadi ada tindak pidana yang mendahului dari tindak pidana penganiayaan yang terjadi oleh nenek Saudah, yaitu tindak pidana pertambangan. 13 Januari lalu, Saudah menerima surat panggilan sebagai saksi korban atas kasus penganiayaannya ini. Pemeriksaan sedianya dilakukan 15 Januari, tapi karena kondisi Saudah yang belum pulih, pemeriksaan diundur 20 Januari. Beberapa waktu lalu, tim Berkas Kompas mewawancarai anak Saudah bernama Ilhamuddin melalui sambungan telepon. Ilhamuddin tak ambil pusing soal informasi di media sosial yang menyebutkan Saudah kerap berkonflik dengan warga sekitar. Saudah juga disebut-sebut turut terima fee dari praktik tambang hingga kabar Saudah diusir dari kampung halamannya. Kabar nenek bagaimana sekarang itu? Oh, kalau kabar ibu saat ini alhamdulillah adalah kesehatan, tapi ada juga seperti pusing-pusing. Kalau dia duduk saat ini agak terlalu lama, mungkin dia belum tegar lah untuk duduk. Sekarang nenek sedang ada di rumah begitu ya Pak? Ya, kalau saat ini orang tua saya sudah ada di rumahku. Kami pulihkanlah dulu orang tua kami, bagaimana nanti itu secara adat itu ada juga seperti kami akan menyelesaikannya. Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Padang yang turut mengadvokasi kasus ini menyebut, kasus yang dialami Saudah adalah bukti pembiaran negara terhadap aktivitas tambang emas ilegal yang memicu konflik sosial dan berujung pada kekerasan terhadap warga. Pantauan LBH Padang, aktivitas penambangan emas ilegal di lokasi penganiayaan nenek Saudah, yaitu di sekitar Sungai Batang Sibinail, sudah berlangsung 1,5 tahun. LBH meyakini kegiatan penambangan itu bukan penambangan rakyat. Saat ini LBH Padang masih meyakini bahwa ini adalah konflik yang terjadi akibat adanya aktivitas tambang ilegal dan terjadinya penolakan oleh nenek Saudah. Yang di Sibinail itu Mbak, itu tidak bisa kita sampaikan atau kita nyatakan sebuah pertambangan, karena lebih 40 gajah-gajah besinya gitu, alat-alat beratnya gitu. Kalau tambangnya tambang rakyat, tentu menggunakan cara-cara yang tradisional. LBH mendesak polisi mengusut tambang ilegal dan jaringan di belakangnya, termasuk dugaan keterlibatan aparat. Bagaimana agar aktor intelektualnya itu bisa disentuh, bisa lakukan proses penegakan hukum, termasuk melakukan evaluasi secara besar-besaran terhadap anggota kepolisian yang patut diduga melakukan pembackingan atau sejenisnya itu. 2 pekan usai kejadian penganiayaan, tim terpadu pencegahan dan penertiban pertambangan tanpa izin melakukan penertiban penambangan ilegal di Kecamatan Raud dan 2 Koto. Saat tim datang sudah tak ada aktivitas penambangan. Hasil temuan kita di lapangan memang sangat cukup jelas ya. Ada bekas-bekas aktivitas penambangan di wilayah itu, di Jorong Lubu Aru itu kami lihat bukaan-bukaan di situ, bekas-bekas galian, lubang-lubang bekas galian yang terbuka tidak ditimbun kembali. Bagaimana alur sungai yang sudah berpindah-pindah dan tidak beraturan, dan juga ditemukan peralatan-peralatan penambangan tanpa izin di situ.
Wali Nagari atau Kepala Desa Padang Matinggi Utara menyebut praktik pertambangan emas tanpa izin atau peti di titik ini berlangsung 3 bulan lalu. Sementara Kepala Dinas ESDM Sumatera Barat meyakini lebih lama daripada itu. Sebenarnya kita tidak menunggu kasus ini viral ya. Tim terpadu baru turun tidak. Tapi kasus Nenek Saudani menjadi momentum bagi kita, bagi semua pihak lah, melihat bahwa penambang tanpa izin ini bukan persoalan sederhana lagi gitu. Ini sebuah persoalan yang harus diselesaikan secara komprehensif ya. Perhitungan Dinas ESDM Sumbar, luas penambangan emas ilegal di Kecamatan Rao sedikitnya mencapai 30 hektar. Kepala Dinas ESDM menyebut masih menunggu hasil penyelidikan polisi soal kaitan kasus penganiayaan Nenek Saudah dengan praktik penambangan ilegal di Kecamatan Rao. Ada nggak pemodal di belakang itu? Kita tunggulah. Teman-teman kepolisian sedang bekerja, kita hargai, kita hormati. Namun secara hitung-hitungan ya, di satu spot itu terkadang ada 3 sampai 5 alat berat. Tentu kalau sejumlah itu alat berat, kami kira rakyat atau masyarakat setempat tidak mempunyai kemampuan ya. Dalam ruang hidup yang tergerus aktivitas tambang, sejahtera adalah sebuah kemustahilan. Praktik tambang yang serampangan hanya berujung pada penderitaan panjang. Bagaimana sebagian besar warga itu mereka terjebak pada ekonomi tambang yang sangat tidak berkelanjutan. Penambangan ilegal yang dilakukan secara serampangan lahirkan malapetaka, mulai dari kerusakan lingkungan dan ancaman bencana, konflik sosial, hingga hilangnya nyawa karena kecelakaan kerja. Akhir 2024 lalu, tim berkas Kompas melihat proses penambangan emas rakyat tak berizin di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Kami bertemu dengan Gurandil atau penambang liar yang menggali bumi dengan ilmu kira-kira. Bukit yang menghampar di Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, terlihat pitak di sana-sini. Tenda biru yang menyembul di lahan-lahan pitak itu jadi penanda khas titik pertambangan rakyat. Di kecamatan ini, ratusan warga menggantungkan hidup dari penambangan emas. Aktivitas mereka ilegal alias tidak mengantongi izin. Tim berkas Kompas menyusuri bukit itu di desa Pasir Mukti dan bertemu dengan UR, seorang penambang lokal yang sedari pagi menggali perut bumi. Demi keamanan, kami samarkan identitasnya. Lelaki 50 tahun ini sudah belasan tahun membedah perut bumi untuk mengambil emas. Menambang sudah 3 tahun lah di lokasi sini, karena ngikutin yang lain, kebanyakan masyarakat di sini ke pertambangan emas, kami juga ikut. UR menambang di lahan seluas 50 meter persegi. Status lahan tersebut adalah milik desa. Modalnya, ia dapat dari seseorang yang disebutnya bos. Ia mengaku tidak tahu berapa biaya sewa lahannya, karena semua sudah diurus bos, termasuk kebutuhan peralatan, BBM untuk genset, hingga zat kimia. Kalau sudah pertambangan nggak tentu juga, tergantung kedalamannya sampai kepanjangan terowongannya. Kalau ini paling 50 juga lah. Modalnya dari bos kita. Kalau zat kimia kami tahu-tahu ada, nggak tahu dari mana gitu. Sebagai Gurandil, sebutan untuk penambang liar, penghasilan UR tidak menentu, tergantung pada kualitas dan jumlah emas yang didapat. Itu kalau di daerah kami tergantung kadarnya. Istilahnya kalau dalam bahasa itu tergantung karatnya, sekian karatnya itulah. Misalkan kalau kadar itu misalkan 90 bisa nyampe 1 juta, kalau kadarnya misalkan 50 juga bisa nyampe segitu. UR
harus menggali puluhan meter untuk menemukan urat emas. Semuanya pakai ilmu kira-kira dan berdasarkan pengalaman saja. 100 meter kedalamannya. Ini paling dalam, ini kan 27 meter, ini sumurannya ke bawah, kalau terowongan ini masih pendek lah, ini baru paling 15 meter juga belum. Ini kalau masalah keamanan, alhamdulillah dijamin aman. Sudah kita benar-benar perhitungkan. Zat kimia seperti merkuri dan sianida digunakan untuk memisahkan emas dari batuan dan logam lain. Tidak ada alat pelindung khusus yang digunakan UR selama bekerja. Limbah ekstraksi emas Yandung merkuri dibuang begitu saja di lereng bukit. Air racak merkuri yang kategorinya logam berat dan mencemari lingkungan. Dia sifatnya akumulatif dan dapat berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Pada suatu ketika ada kemungkinan juga kalau sampai pada tanaman, sampai pada ikan, sampai pada sayuran, nah ini bisa juga sampai kepada manusia ya. Kerusakan lingkungan akibat penambangan emas ilegal terus menggerus Cineam. Lubang-lubang bekas tambang dibiarkan menganga, menyimpan ancaman bahaya. Padahal dulu, Kecamatan Cineam berjaya lewat hasil pertanian buah salak. Tapi sekitar tahun 80-an, para petani alih profesi jadi penambang emas, termasuk petani di Desa Pasir Mukti. Rata-rata penduduk Desa Pasir Mukti hampir 80% penambang. Di Desa Pasir Mukti memang lahan pertambangan ada yang pribadi, ada yang tanah desa. Penambangan yang serampangan pernah memakan korban. 3 orang warga tewas karena tertimbun longsor. Tapi bukannya kapok, penambang ilegal malah tumbuh subur. Akibatnya itu kan masyarakat tahu nggak tahu, tapi kan kalau masalah urusan ekonomi, nah itu kan nggak bisa melarang. Jaringan Advokasi Tambang menilai selama ini masyarakat penambang ilegal dibiarkan terjerumus dalam pusaran ekonomi tambang yang rapuh, instan, dan tidak berkelanjutan. Bagaimana sebagian besar warga itu mereka terjebak pada ekonomi tambang yang notabene dia punya uang cash bulanan kira-kira begitu ya, dari hasil produksinya kemudian dia jual begitu. Tapi kemudian ini sangat tidak berkelanjutan karena suatu waktu bahan tambang yang dibongkar ini pasti akan habis begitu ya, lalu kemudian dia akan meninggalkan kerusakan yang sulit untuk dipulihkan gitu. Tanpa aksi nyata pemerintah, tambang ilegal akan terus menyebar, melahirkan kerusakan dan kesengsaraan yang makin tidak terukur. Bak cendawan di musim hujan, tambang ilegal tumbuh subur di berbagai wilayah Indonesia. Dalam sidang tahunan MPR 15 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto menyebut ada 1063 pertambangan ilegal di Indonesia yang sebabkan kerugian negara hingga 300 triliun rupiah. 2 bulan berselang, Oktober 2025, Bareskrim Polri mengungkap setidaknya ada 1.517 tambang ilegal yang tersebar di berbagai wilayah atau bertambah 500-an titik dari data yang dipaparkan Presiden Prabowo. Tapi nampaknya jumlah real di lapangan lebih dari itu. Di Sumatera Barat saja, Dinas ESDM mencatat sedikitnya ada 200 hingga 300 titik tambang ilegal yang tersebar di 7 kabupaten. Kalau kami mengestimasi 200 sampai 300 titik itu tidak akan kurang ya, spot-spot tambang tanpa izin ini. Bapak Gubernur dan Bapak Kapolda dan jajaran Forkopimda sepakat ya, penyelesaian peti ini tidak hanya mengedepankan azas penegakan hukum ya, tapi ada solusi dan ekonomi masyarakat tetap bisa bergerak jangan terganggu ya, karena memang
bisa kita lihat ya di situ masyarakat sangat bergantung sebenarnya dari hasilnya aktivitas penambangan itu sebenarnya. Dinas ESDM Sumatera Barat menyebut sedang berupaya memperbaiki tata kelola penambangan rakyat dengan skema WPR atau Wilayah Pertambangan Rakyat dan pemberian IPR atau Izin Pertambangan Rakyat. WPR ini sedang berproses di Kementerian SDM, kemungkinan yang akan ditetapkan nanti sebanyak 301 blok. Itu sama tersebar di 9 kabupaten. Ini bentuk solusi. Nah, di situ nanti akan dikelola oleh masyarakat. Karena memang WPR itu boleh diberikan hanya kepada masyarakat setempat secara individu atau kepada koperasi yang beranggotakan masyarakat setempat. Tapi menurut Jaringan Advokasi Tambang, skema WPR bukanlah solusi. Secara general ya, tentu IPR dan WPR ini adalah bukan solusi. Karena meluaskan konflik hingga daya rusak itu. Kan yang kedua adalah model yang bisa saja terjadi adalah pertambangan yang memiliki izin pertambangan rakyat ini bisa saja menjual hasil komoditas tambangnya kepada perusahaan-perusahaan yang lebih besar, dan yang menanggung beban kerusakan itu bukan hanya warga, tetapi itu akan dibebankan kepada yang pemilik izin pertambangan rakyat ini karena mereka yang menambang. Jatah mencatat sektor pertambangan tak bisa jadi sandaran kesejahteraan masyarakat, terutama yang ada di sekitar tambang. Di Halmahera Timur dan Tengah Maluku Utara misalnya, sebagai penghasil nikel terbesar dan pusat kawasan industri hilirisasi nikel, kedua kabupaten itu menjadi penyumbang angka kemiskinan tertinggi di Maluku Utara. Nah, itu artinya bahwa ketika misalkan ini tujuannya untuk kesejahteraan, itu sama sekali bisa dibantah dengan data-data statistik yang diproduksi oleh pemerintah itu sendiri dengan menyampaikan bahwa masih banyak warga yang merasakan kemiskinan di wilayah sentra pertambangan itu, sementara klaimnya adalah pertumbuhan ekonomi ini meningkat mencapai 30%. Sebetulnya yang menikmati pertumbuhan ekonomi ini siapa? Apakah itu perusahaan misalnya atau warga? Tentu kalau misalkan warga yang menikmati pertumbuhan ekonomi itu, tidak akan ada peningkatan angka kemiskinan. Selain itu, persoalan konflik yang terjadi akibat tambang seperti yang dialami Nenek Saudah masih kerap terjadi. Sepanjang 2025, 86 warga menjadi korban kekerasan dan kriminalisasi karena menentang aktivitas ekstraktif pertambangan dan energi. Sementara di awal 2026 sudah tercatat 5 orang korban. Negara memandang bahwa ini merupakan suatu permasalahan yang kemudian muncul karena seringkali dinarasikan warga yang menolak itu adalah warga-warga yang kemudian tidak mendapatkan keuntungan. Tentu kalau misalkan bicara soal keuntungan, memang warga sama sekali tidak diuntungkan. Karena kenapa? Karena ruang hidup mereka yang kemudian mereka tinggal di situ itu kemudian dirusak oleh aktivitas pertambangan, baik itu secara ilegal ataupun yang memiliki izin sekalipun. Kasus penganiayaan Nenek Saudah menyibak fakta, potret kusut kejahatan lingkungan. Tambang ilegal nyata menggerus kehidupan warga. Tapi dari ribuan tambang ilegal yang telah dipetakan, baru sekitar 100 yang diproses hukum sepanjang 2023 hingga 2025. Langkah serius pemerintah dinanti. Cukup sudah, tambang ilegal hanya melahirkan kerusakan dan kesengsaraan. Sampai kapan negara menutup mata?